Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan kegiatan siklus 3 yang saya lakukan dalam memenuhi tugas PPL 2 PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kegiatan awal dari siklus 3 ini dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan pada hasil tindakan siklus 2 yang menunjukkan beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada siklus 2. Berdasarkan kendala dan hasil belajar siswa yang belum maksimal pada siklus 2, maka direncanakan suatu tindakan pada siklus 3 yang menekankan pada peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran melalui metode make a match, diferensiasi based learning, dan TIFAK. Dari tindakan siklus 3 ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan merupakan tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada tahap awal perencanaan pada siklus 3, yaitu dengan mempersiapkan segala keperluan dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Sebelum melaksanakan tindakan pada siklus 3, peneliti membuat desain pembelajaran pendidikan agama Islam materi Asmaul Husna kelas 5 yang dirancang oleh peneliti. Desain dibuat berdasarkan observasi pada proses pembelajaran. Pada tahap perencanaan, tindakan yang direncanakan terdiri dari 1 kali pertemuan dengan materi pembelajaran lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelum pembelajaran dimulai, guru telah menyiapkan modul ajar serta lembar observasi yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti telah mempersiapkan modul ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran melalui metode make a match, diferensiasi based learning, dan TIFAK. Proses pembelajaran dalam siklus ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan. Dalam hal deskripsi kegiatan, mempersiapkan media, alat peraga, bahan berupa LCD, proyektor, speaker aktif, laptop, spidol, media lain yang akan digunakan saat itu, dan ini termasuk dalam technological knowledge. Kemudian guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk peserta didik. Kemudian guru melakukan asesmen diagnostik awal sambil bernyanyi dengan judul "Siapkah kalian untuk belajar?". Kemudian guru memotivasi peserta didik dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, menyampaikan cakupan materi, tujuan, dan kegiatan yang akan dilakukan, lingkup, dan juga teknik penilaian. Kemudian juga guru mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk alokasi waktu kegiatan pendahuluan itu adalah 15 menit. Kemudian kegiatan inti dengan alokasi waktu 110 menit. Guru mengantarkan pembelajaran diawali dengan video pembelajaran yang di dalamnya adalah mengamati gambar sebagai stimulus. Dapat pula guru memberikan stimulus pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang akan disajikan. Guru dapat pula mengembangkan stimulus pembelajaran dengan mengeksplorasi kebutuhan siswa berdasarkan kebutuhan dan wawasan lingkungan siswa. Selanjutnya, guru dapat memberikan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan maupun pendapat sebagai respon yang tertulis pada kotak aktivitasku. Skenario yang pertama, guru membagi kelompok dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik.
baik itu gaya belajar visual, auditori, kinestetik, ataupun gaya belajar kombinasi. Guru memberikan penjelasan tentang materi Asmaul Husna dan artinya melalui PowerPoint atau video dalam YouTube atau file HTML. Guru memakai aplikasi WordWall untuk asesmen dan make a match yang telah dibuat oleh guru dengan link seperti yang ditampilkan. Di dalam aplikasi berisi tentang nama-nama Asmaul Husna dan artinya. Kemudian guru mengajak kelompok dengan memberikan arahan kepada ketua kelompok masing-masing untuk menjalankan aplikasi WordWall tersebut. Siswa diperbolehkan berdiskusi dengan kelompoknya terkait isi dari aplikasi WordWall tersebut. Siswa diberikan waktu menjawab pertanyaan terkait Asmaul Husna dan artinya secara tepat dengan catatan siapa yang paling cepat maka kelompok itulah yang menjadi terbaik. Kemudian siswa bergantian menjalankan games yang ada di aplikasi WordWall dan diperbolehkan dibantu oleh teman satu kelompoknya. Kemudian guru memberikan penilaian dan mengecek ketepatan kecocokan jawaban dan juga guru memberikan apresiasi. Kegiatan selanjutnya, kegiatan penutup. Dengan alokasi waktu 15 menit, guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan dalam satu pembelajaran. Kemudian tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Guru melakukan evaluasi hasil belajar terhadap materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Kemudian mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak dan berdoa. Guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Selanjutnya, observasi. Berdasarkan tindakan yang telah diberikan, maka diperoleh data penelitian dari siklus 3 berupa data yang berasal dari hasil pengamatan dan hasil tes belajar siswa. Data yang berasal dari pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 1. Data hasil pengamatan pelaksanaan guru dalam pembelajaran. Berdasarkan pengumpulan data dari pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas guru selama proses pembelajaran, dapat diperoleh hasil yang terdapat pada tabel 4.13 berikut ini. Jadi, jumlah skor yang diperoleh dari pengamatan pelaksanaan guru dalam pembelajaran yaitu sebesar 83 dengan hasil rata-rata 4,88. Maka dari keterangan kategori penilaian dapat disimpulkan kemampuan guru dalam menggunakan metode make a match, diferensiasi based learning, dan tipe ACK tergolong memuaskan. 2. Data hasil tes akhir siklus 3. Setelah dilakukan uji instrumen siklus 3 terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan metode make a match, diferensiasi based learning, dan TPACK, maka ditemukan adanya peningkatan kemampuan sebelum dilaksanakan tindakan. Hasil belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam materi Asmaul Husna pada siklus 3 dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini. Dari hasil belajar siswa pada pelaksanaan siklus 3, nilai rata-rata adalah 86,31 dengan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 96. Di antaranya 0 siswa mendapat nilai di bawah 70 dan 13 siswa yang mendapat nilai di atas 70. Jika dihitung berdasarkan presentasi ketuntasan belajar, maka 100% siswa yang tuntas dan 0% siswa yang tidak tuntas belajar. Berdasarkan hasil belajar pendidikan agama Islam materi Asmaul Husna tersebut, maka dapat dihitung nilai rata-rata dan persentasi ketuntasan belajar siswa, yaitu A. Nilai rata-rata siswa digunakan
rumus sebagai berikut. B. Presentasi ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, persentase ketuntasan belajar siklus 3 dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini. Selanjutnya, refleksi. Pada pelaksanaan tindakan dengan menggunakan metode make a match, diferensiasi based learning, dan TPACK siklus 3 telah berjalan dengan sangat baik. Dari hasil evaluasi pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah mencapai hasil belajar yang sudah diharapkan. Demikian kegiatan siklus 3 yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.